Pernahkah kamu berada di titik di mana semuanya terasa runtuh? Doa-doamu seolah tak lagi menembus langit. Air mata jatuh tanpa henti, tapi jawaban tak kunjung datang. Kau bertanya dalam hati, "Ya Allah, Sampai kapan? ada masa di mana manusia merasa benar-benar lelah. Lelah menanggung beban hidup. Lelah menghadapi cobaan yang datang silih berganti. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik itu, saat di mana harapan terasa kabur, dan hati mulai mempertanyakan, apakah Allah masih peduli? Tapi tenanglah, ketahuilah justru di titik inilah, ketika semua pintu dunia tertutup, pintu langit sedang terbuka lebar untukmu, karena tidak ada ujian yang Allah turunkan, kecuali untuk meninggikan derajat seorang hamba. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan hanya penghibur tapi juga janji, bahwa di balik ujian yang kau hadapi, ada ukuran cinta yang begitu besar dari Tuhanmu. Dia tahu kapasitas hatimu. Dia tahu seberapa kuat engkau mampu bertahan. Maka ketika Allah izinkan sebuah ujian yang berat, itu berarti Allah sedang mempercayakan sesuatu yang lebih tinggi kepadamu. Derajat yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Bayangkan, jika hidup ini tanpa ujian, mungkin kita tak akan pernah tahu seberapa dalam iman kita. Tanpa rasa sakit, kita tak akan pernah merasakan indahnya kesembuhan. Tanpa kehilangan, kita tak akan tahu betapa berharganya sesuatu. Dan tanpa air mata, kita tak akan pernah benar-benar memahami arti sabar. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi, sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung pada besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Perhatikan kalimat itu. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Artinya ujian adalah tanda cinta, bukan murka. Mungkin dunia menilaimu sedang jatuh, tapi langit melihatmu sedang naik. Naik dalam derajat kesabaran, naik dalam derajat keikhlasan, naik dalam kedewasan iman. Ketika seorang hamba mampu bersabar di tengah kesulitan, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah, meskipun mata dunia belum bisa melihatnya. Ada sebuah kisah tentang seorang alim yang berkata, jika engkau diuji oleh Allah, jangan buru-buru meminta ujian itu diangkat, tapi mintalah agar hatimu kuat menghadapinya, sampai engkau layak untuk derajat yang lebih tinggi. Itulah rahasia orang-orang yang beriman. Mereka tidak sibuk bertanya, mengapa aku diuji? Yakin, tapi mereka lebih memilih berkata, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui ujian ini? Sebab ujian bukanlah bentuk hukuman, melainkan cara Allah memperhalus jiwa. Ia seperti api yang menyala membakar karat iman, agar yang tersisa hanyalah kemurnian hati. Jika saat ini kamu sedang menghadapi ujian berat, mungkin dalam rumah tangga, keuangan, kehilangan orang yang dicintai, atau kekecewaan yang dalam, berhentilah sejenak, tarik napas, lihat ke langit dan ucapkan, ya Allah, aku tahu Engkau tidak sedang menghukumku, Engkau sedang mendidikku. Ketika hati sudah mampu berkata seperti itu, percayalah derajatmu sedang naik. Karena tanda pertama bahwa Allah sedang meninggikan seorang hamba adalah ketika hatinya mulai menerima ujian dengan kesadaran, bukan dengan keluhan. Ujian adalah ruang antara doa dan jawaban. Ya, bukan penundaan, melainkan persiapan. Allah sedang menyiapkan hatimu untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Kadang kita berdoa, ya Allah, jadikan aku kuat. Maka Allah tidak serta-merta memberi kekuatan, tapi memberi ujian yang membuatmu terpaksa menjadi kuat. Itu cara Allah bekerja, dengan kasih sayang yang tidak selalu terlihat. Karena bagi Allah setiap air mata yang jatuh tidak sia-sia. Ia dihitung satu persatu, dan akan menjadi saksi bahwa engkau telah bertahan di jalannya. Imam Al-Ghazali pernah menulis, hati yang paling dekat dengan Allah adalah hati yang hancur karena ujian, lalu kembali diperbaiki oleh zikir dan kesabaran. Maka, jangan buru-buru menghapus rasa sakitmu. Biarkan ia menjadi jalan untuk mengenal Allah lebih dalam. Karena mungkin tanpa rasa sakit itu, engkau tidak akan pernah menengadahkan tangan dalam doa yang sungguh-sungguh. Kita sering memohon agar hidup kita dimudahkan, tapi lupa bahwa justru melalui kesulitanlah kita tumbuh. Ibarat benih yang tertanam di tanah gelap, ia harus menembus lapisan tanah keras untuk akhirnya tumbuh menuju cahaya. Begitu juga denganmu. Ujian yang kamu alami bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuatmu naik setingkat lebih dekat dengan cahaya ilahi. Seseorang pernah berdoa, ya Allah, jika Engkau tidak menghapus ujianku, maka hapuslah sedihku dalam menjalaninya.
Doa itu indah, karena bukan semua ujian harus diangkat, tapi semua hati perlu ditenangkan. Dan Allah adalah sebaik-baik penenang. Mungkin hari ini kamu masih menangis, masih merasa sendiri, masih belum melihat jalan keluar. Tapi percayalah, setiap malam yang panjang pasti akan berganti pagi. Setiap tangisan akan berakhir dengan senyum yang baru. Setiap luka akan sembuh dengan waktu. Dan di setiap ujian berat selalu ada rahmat yang tersembunyi. Jadi jangan menyerah. Jika hidup terasa terlalu berat, itu bukan tanda Allah menjauh. Justru itu tanda bahwa Allah sedang mendekat, ingin kau kembali bersandar kepadanya sepenuhnya. Karena sebelum Allah mengangkat derajat seseorang, Dia akan uji hatinya untuk melihat apakah hamba itu benar-benar bergantung hanya kepadanya. Dan jika kamu saat ini sedang di tahap itu, bersyukurlah, karena engkau sedang Allah siapkan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih mulia. Itulah tanda pertama bahwa derajatmu sedang naik di sisi Allah. Ketika kamu tidak lagi bertanya, kenapa aku diuji? Tapi mulai berkata, Ya Allah, bimbing aku agar lulus dari ujian ini. Kadang seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang diangkat oleh Allah, karena prosesnya tidak terlihat seperti kenaikan, tapi justru seperti kehancuran. Namun di balik runtuhnya rencana, di balik air mata yang jatuh, ada tanda-tanda halus yang sering tidak disadari. Tanda bahwa Allah sedang memuliakanmu. Mari kita renungkan satu persatu. 1. Hati mulai tenang. Meski masalah belum selesai, tanda pertama bahwa derajatmu sedang naik di sisi Allah adalah ketenangan yang datang tanpa alasan duniawi. Masalahmu mungkin belum selesai, hutang belum lunas, luka belum sembuh, tapi entah mengapa hati mulai tenang. Itulah ketenangan yang berasal dari langit. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketika seseorang diuji, lalu justru menemukan ketenangan di dalam doa, zikir dan sujudnya, maka itu bukan hal biasa. Itu tanda bahwa Allah sedang menenangkan hatinya. Bukan untuk melemahkan, tapi untuk memantaskan. Ketenangan itu adalah sinyal bahwa Allah sedang membersihkan jalan untuk menaikkan derajatnya. 2. Doamu tidak langsung dikabulkan, tapi hati tetap percaya. Tanda kedua, Allah menunda jawaban, namun hatimu tetap yakin. Dulu mungkin kamu mudah kecewa, sekali doa belum dikabulkan, kamu merasa ditinggalkan. Tapi sekarang, meski doa-doamu belum terjawab, kamu tetap berkata, Aku tahu, Allah pasti punya waktu terbaik. Itu bukan kelemahan, itu kedewasaan iman. Tanda bahwa hatimu sudah mulai mencapai derajat yang lebih tinggi. Karena orang yang derajatnya Allah naikkan bukan mereka yang selalu dikabulkan doanya, tapi mereka yang tetap yakin meski belum melihat hasilnya. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Ahmad, seorang hamba senantiasa dikabulkan doanya selama ia tidak tergesa-gesa, dengan berkata, Aku telah berdoa namun belum juga dikabulkan. Jadi jika kamu masih sabar menunggu tanpa mengeluh, itulah bukti bahwa Allah sedang memperhalus jiwamu, dan disitulah derajatmu mulai naik. 2. Allah jauhkanmu dari orang dan hal yang merusak hatimu. Tanda berikutnya, Allah perlahan menjauhkanmu dari hal-hal yang kamu sukai, tapi sebenarnya tidak baik untukmu. Kadang itu berupa kehilangan teman, putus hubungan, gagal dalam pekerjaan, atau terpisah dari sesuatu yang kamu cintai. Di awal, kamu merasa marah dan sedih, tapi setelah waktu berjalan kamu mulai sadar, kalau dulu itu tidak terjadi, aku tidak akan menjadi sekuat sekarang. Itu tanda Allah sedang memurnikan perjalananmu. Dia ingin kamu berjalan hanya dengan yang benar-benar dibutuhkan untuk sampai kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 23, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta. Maka setiap kali sesuatu menjauh darimu, jangan langsung menyimpulkan bahwa Allah sedang mengambil sesuatu. Bisa jadi Dia sedang menyisihkan agar ruang hatimu cukup luas untuk menerima karunia yang lebih besar. But, kau mulai mudah. Memaafkan dulu mungkin hatimu keras, mudah tersinggung, sulit memaafkan. Tapi setelah melalui banyak ujian, kau menjadi lembut. Kau mulai memahami bahwa setiap orang punya luka, setiap kesalahan punya sebab. Dan entah mengapa kau merasa tidak lagi ingin membalas, cukup ingin tenang. Inilah tanda keempat, hati yang melembut setelah diuji.
Karena ujian sejati bukan pada besarnya masalah, tapi pada kemampuan kita untuk tetap baik meski disakiti. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya." Ketika setelah diuji, kamu menjadi lebih lembut, lebih pemaaf, lebih rendah hati, itulah tanda bahwa Allah sedang meninggikan derajatmu. Allah sedang memahat hatimu agar menjadi hati yang indah, layak untuk rahmat-Nya. 5. Kau tidak lagi mengeluh, tapi bersyukur. Dalam air mata ini, tanda yang paling halus, tapi paling tinggi nilainya. Saat seseorang diuji dan masih mampu berkata, "Alhamdulillah aku masih bisa sujud," maka itulah tanda bahwa derajatnya sudah Allah naikkan. Imam Syafi'i pernah berkata, "Barang siapa ridha terhadap takdir Allah, maka Allah akan ridha kepadanya." Sungguh luar biasa ketika seorang hamba yang sedang terluka masih bisa bersyukur. Karena itu artinya ia sudah melihat dunia dari sisi yang lebih tinggi, bukan dari pandangan manusia, tapi dari pandangan iman. Mungkin kamu pernah mengalami hal seperti itu. Kamu menangis di sepertiga malam, tapi bukan karena putus asa, melainkan karena terharu. Kamu sadar, meski hidup berat, tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Itulah puncak ketenangan seorang hamba. Ia tidak lagi menuntut keadilan dari dunia, karena ia tahu keadilan sejati datang dari Allah. Kau semakin rajin berdoa, bukan karena takut, tapi karena rindu. Ujian seringkali membuat seseorang kembali sujud. Namun ada fase yang lebih tinggi, ketika seseorang berdoa bukan lagi karena takut kehilangan, tapi karena rindu untuk dekat dengan Allah. Itulah tanda bahwa cintamu kepada Allah sudah naik tingkat, bukan sekadar karena butuh pertolongan, tapi karena ingin dekat dengannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Ketika kau mulai merasakan doa sebagai kenikmatan, bukan kewajiban, itu tanda Allah sedang menjemputmu ke derajat yang lebih tinggi. Kau menjadi lebih bijak menilai dunia. Tanda terakhir, kau tidak lagi mudah panik oleh kehilangan dan tidak terlalu gembira oleh dunia. Semuanya kini kau lihat dengan tenang. Kau tahu bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Kau mulai mencintai ketenangan lebih dari keramaian, keikhlasan lebih dari pengakuan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 23, "Kami jelaskan itu, supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu." Tanda bahwa Allah sudah menaikkan derajat seseorang adalah ketika ia bisa menjalani hidup dengan tenang, tidak lagi diperbudak oleh dunia. Ya, hidup di bumi tapi hatinya sudah dekat dengan langit. Renungan, mungkin kamu belum menyadari semua tanda itu, tapi lihatlah hidupmu dengan hati yang jujur. Apakah kamu hari ini lebih sabar dari kemarin? Apakah kamu lebih mudah memaafkan, lebih sering berdoa, lebih yakin pada janji Allah? Jika iya, maka bersyukurlah. Itu artinya derajatmu sedang Allah naikkan perlahan. Karena jalan menuju kedewasaan iman bukan dilalui dengan tawa, tapi dengan air mata yang tetap mengucap Alhamdulillah. Banyak orang tidak menyadari bahwa rasa sakit yang Allah izinkan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan. Allah tidak pernah ingin melukai hambanya tanpa sebab. Setiap air mata yang jatuh, setiap kekecewaan yang kau rasa, semuanya memiliki maksud yang dalam. Karena di balik setiap luka, ada tangan lembut Allah yang sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih layak untuk kemuliaan yang akan datang. Allah menyakitimu agar kau tidak lagi bergantung pada dunia salah. Satu rahasia terbesar di balik ujian adalah pemurnian sandaran hati. Manusia sering menggantungkan harapannya pada manusia lain, pada pekerjaan, harta, pasangan, atau jabatan. Lalu ketika semua itu diambil, barulah ia sadar bahwa hanya Allah yang tak pernah meninggalkan. Kadang Allah harus membuatmu kecewa pada manusia, agar kamu kembali bergantung kepadanya sepenuhnya. Kadang Allah harus membuat sesuatu yang kamu cintai pergi, agar hatimu tidak lagi tersandera oleh dunia. Itulah makna firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
Jalan menuju Allah bukan jalan yang lurus tanpa batu, melainkan jalan yang penuh luka. Tapi setiap luka yang kamu alami, sejatinya sedang menuntunmu ke arah yang benar, ke arah keikhlasan sejati. 2. Allah mengizinkan air mata agar doamu menjadi sungguh-sungguh sebelum seseorang diuji. Doanya seringkali ringan, sekadar rutinitas, sekadar permintaan. Namun ketika hidupnya terguncang, ketika tak ada lagi tempat bersandar selain Allah, maka doa itu menjadi benar-benar doa. Air mata yang jatuh di waktu malam, sujud yang dilakukan dengan gemetar, itulah bentuk keintiman yang hanya bisa terjadi setelah rasa sakit. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Tirmizi, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada 2 tetes. Tetes air mata karena takut kepada Allah, dan tetes darah yang tumpah di jalannya. Maka jika kau pernah menangis dalam doa, jangan malu. Itu bukan kelemahan, itu tanda hatimu hidup. Itu bukti bahwa Allah sedang membangunkan jiwamu agar lebih dekat dengannya. Karena orang yang tidak pernah diuji, seringkali tidak tahu rasanya berdoa dengan sungguh-sungguh. Namun orang yang diuji, setiap doanya terasa nyata, karena keluar dari hati yang benar-benar butuh. Allah menundamu agar kau tidak mendapat yang salah. Kadang kita bertanya, mengapa Allah tidak langsung memberikan apa yang aku minta, padahal kita sudah berdoa, berusaha, bahkan meneteskan air mata? Jawabannya sederhana, karena Allah tahu waktunya belum tepat. Allah tahu jika doa itu dikabulkan sekarang, mungkin justru akan mencelakakanmu. Maka Allah menunda, bukan karena menolak, tapi karena melindungi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah menegaskan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Setiap penundaan yang Allah izinkan adalah perlindungan. Setiap kehilangan yang Allah takdirkan adalah penyelamatan. Dan setiap rasa sakit yang kamu alami adalah jalan rahasia menuju kebaikan yang lebih besar. Jadi jika doamu belum terjawab, jangan bersedih. Bisa jadi Allah sedang memindahkanmu dari apa yang kamu inginkan menuju apa yang kamu butuhkan. 4. Allah menyakitimu agar kau tahu nilai sebuah kesabaran. Sabar bukanlah sikap diam tanpa rasa, tapi kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Allah ingin kau mengenal makna sabar bukan lewat teori, tapi lewat pengalaman. Maka Dia turunkan ujian, bukan untuk menghukum, tapi agar kau tahu betapa besar pahala dari menahan amarah, betapa indah balasan dari menunda keluhan, betapa kuatnya seorang hamba yang tetap tersenyum dalam tangisnya. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosanya karena hal itu. Bayangkan, setiap sakit, setiap kecewa, setiap air mata, semuanya membersihkan dosa. Jadi jika kamu sedang melalui masa sulit, mungkin sebenarnya kamu sedang Allah sucikan, bukan Allah hukum. 5. Allah menyakitimu agar kau tidak lagi sombong. Salah satu ujian terbesar manusia adalah ketika hidupnya terlalu mudah. Karena di saat itu, manusia mudah lupa siapa sumber semua nikmat. Maka Allah dengan kasih sayangnya menurunkan sedikit rasa sakit agar manusia kembali rendah hati. Seperti tanah yang harus dihujani agar tumbuh subur, hati pun harus dilembutkan oleh ujian agar kembali sadar. Imam Ibnul Jauzi pernah menulis, kadang Allah menegurmu dengan ujian, agar engkau tidak terlalu jauh dari jalannya, karena jika tidak ditegur, mungkin engkau akan tersesat tanpa sadar. Jadi, jangan pandang ujian sebagai bencana. Lihatlah ia sebagai surat cinta dari Allah, peringatan lembut agar hatimu tidak keras, agar langkahmu tetap di jalan yang benar. 6. Allah menyakitimu agar kau layak menerima nikmat yang lebih besar. Tidak semua orang mampu menerima nikmat besar. Kadang, jika belum siap, nikmat justru bisa menjadi ujian yang lebih berbahaya. Maka sebelum Allah memberi, Dia uji dulu. Agar ketika rezeki datang, kau tidak sombong. Agar ketika cinta datang, kau tidak lupa. Agar ketika kemuliaan datang, kau tahu itu semua hanya titipan. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam,
Sebelum menjadi pemimpin Mesir, ia harus melewati sumur gelap, pengkhianatan saudara, fitnah dan penjara. Namun justru dari situ Allah menyiapkannya menjadi manusia yang luar biasa. Setiap ujian yang berat sejatinya adalah proses persiapan menuju kemuliaan. Jadi jika hidupmu sedang terasa sangat sulit, mungkin itu karena Allah menilai kamu pantas untuk sesuatu yang besar. 7. Allah menyakitimu agar kau belajar. Menemukan cahaya di tengah gelap seseorang yang hidupnya selalu mudah tidak akan pernah tahu arti cahaya. Tapi orang yang pernah melalui gelap akan sangat menghargai setiap sinar kecil yang Allah kirimkan. Ujian membuatmu belajar bahwa meski dalam gelap Allah tetap hadir, bahwa dalam kesunyian doa tetap bisa mengetuk langit, dan bahwa dalam kesendirian kau tetap tidak pernah benar-benar sendiri, karena Allah selalu ada bersamamu. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ayat ini adalah rahasia besar, bahwa setiap musibah membawa petunjuk hati. Jika engkau beriman, maka dari setiap luka akan lahir kebijaksanaan. Jadi, jangan benci pada rasa sakit yang Allah izinkan, karena rasa sakit itu sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar, seperti besi yang ditempa agar kuat, seperti emas yang dibakar agar murni. Demikian pula hatimu. Allah sedang menyiapkanmu untuk level kehidupan yang lebih tinggi, bukan hanya di dunia, tapi juga di sisinya. Jangan pernah berkata, "Aku lemah." Katakanlah, "Aku sedang ditempa oleh Allah." Karena setelah badai pasti ada pelangi, dan setelah ujian berat pasti ada derajat yang tinggi. Ketika seseorang melewati ujian berat dan berhasil menanggungnya dengan sabar, ikhlas, dan tetap berpegang pada Allah, maka ia tidak lagi menjadi manusia yang sama. Ia berubah, bukan karena dunia yang berubah, tetapi karena hatinya kini berbeda. Itulah tanda bahwa Allah telah meninggikan derajatnya. Hatimu tidak lagi bergejolak seperti dulu sebelum diuji. Mungkin hatimu mudah gelisah. Sedikit masalah saja membuatmu takut, khawatir, dan panik. Namun kini, setelah semua badai berlalu, engkau menjadi jauh lebih tenang. Masalah yang dulu bisa membuatmu menangis berhari-hari, kini hanya membuatmu tersenyum sambil berkata, "Aku pernah melewati yang lebih berat, dan Allah selalu bersamaku." Itulah ketenangan yang lahir dari pengalaman iman. Ketika seseorang sudah pernah melihat pertolongan Allah dalam kegelapan, ia tidak akan lagi takut terhadap gelap yang baru. Ia tahu cahaya itu akan datang lagi seperti dulu. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, "Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal." Ayat ini bukan sekadar kalimat penghibur, tapi sebuah prinsip hidup. Orang yang telah naik derajatnya di sisi Allah tidak lagi hidup dalam ketakutan, karena ia sudah menyerahkan seluruh urusannya kepada Tuhan yang Maha Tahu. 2. Kau mulai melihat setiap peristiwa sebagai rencana ilahi sebelum diuji. Mungkin kamu sering bertanya, kenapa hidupku begini? Kenapa aku gagal? Kenapa aku kehilangan? Namun kini setelah melewati semua itu, kau mulai melihat pola. Kau mulai memahami bahwa semua hal yang dulu membuatmu menangis ternyata bagian dari jalan yang indah. Yang dulu terasa menyakitkan, kini tampak masuk akal. Yang dulu kau anggap akhir, ternyata hanyalah awal. Itulah tanda bahwa pandanganmu sudah naik tingkat. Kau tidak lagi melihat hidup dari mata manusia, tapi dari mata iman. Kau mulai berkata dalam hati, "Jika ini kehendak Allah, pasti ada kebaikan yang belum aku pahami sekarang." Dan kalimat itu iman adalah bukti bahwa hatimu telah matang dan derajatmu telah Allah naikkan. 3. Kau lebih dekat dengan Allah daripada sebelumnya. Dulu mungkin doa hanya menjadi rutinitas. Namun setelah diuji, doa menjadi kebutuhan. Sujud menjadi tempat paling aman di bumi. Air mata di malam hari menjadi bahasa yang paling jujur antara kau dan Tuhanmu. Ketika Allah sudah memilihmu untuk dekat, Dia akan menciptakan jalan agar kamu datang kepadanya. Kadang jalannya berupa kebahagiaan, tapi seringkali jalannya berupa ujian. Karena hanya melalui luka, hati yang sombong bisa tunduk. Hanya melalui kehilangan, hati yang keras bisa melembut. Dan kini setelah semua itu, engkau merasa damai setiap kali menyebut namanya. Engkau tak lagi berdoa karena ingin sesuatu,
tapi karena ingin bersamanya. Inilah keadaan seorang hamba yang derajatnya sudah naik, hatinya hidup bersama Allah. Wat, kau menjadi cermin. Ketenangan bagi orang lain salah satu tanda bahwa Allah telah mengangkat derajat seseorang adalah ketika kehadirannya menenangkan orang lain. Kata-katanya lembut, nasihatnya menyejukkan, doanya tulus. Ia tidak lagi sibuk membuktikan dirinya benar, tapi sibuk membuat orang lain merasa damai. Mungkin dulu kamu banyak mengeluh kepada manusia, tapi sekarang kamu lebih sering menguatkan orang lain. Kau menjadi tempat mereka bertanya, tempat mereka menangis, tempat mereka menemukan semangat. Itulah cara Allah menempatkanmu setelah ujian. Kau dijadikan penyembuh bagi orang lain, karena engkau pernah sembuh dengan pertolongannya. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Ahmad, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka jika hari ini, dari rasa sakitmu lahir kelembutan, dari lukamu lahir kasih sayang, dari kesedihanmu lahir empati, ketahuilah, itulah tanda derajatmu benar-benar telah naik. 5. Kau tidak lagi mengejar dunia, tapi mencari ridha Allah. Ujian seringkali membuat manusia sadar betapa rapuhnya dunia. Semua yang dulu kau anggap penting, harta, status, pujian, kini tak lagi seberapa. Yang tersisa hanya satu keinginan, hidup tenang dalam ridha Allah. Itulah tanda tertinggi dari kenaikan derajat seorang hamba, ketika hatinya sudah tidak lagi dikendalikan oleh dunia, tapi oleh iman. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 62-64, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dunia dan di akhirat. Mereka inilah orang-orang yang telah sampai pada derajat tinggi di sisi Allah, bukan karena kekayaan atau jabatan, tapi karena hatinya tenang, sabarnya kuat, dan kepercayaannya penuh. 6. Kau menyadari bahwa semua ujian itu adalah kasih sayang, dan inilah puncaknya. Setelah semua perjalanan panjang, setelah luka, air mata, doa, dan penantian, akhirnya kau sadar. Ternyata selama ini Allah tidak pernah meninggalkanku. Semua yang terjadi adalah bentuk kasih sayangnya. Kau menatap masa lalu bukan lagi dengan marah, tapi dengan syukur. Kau tidak lagi bertanya, mengapa aku diuji? Kini kau berkata, terima kasih ya Allah karena Engkau menegurku dengan lembut. Ujian yang dulu kau anggap kutukan, kini terasa seperti anugerah. Kau memahami bahwa tanpa ujian itu, kau tidak akan sedekat ini dengan Allah. Tanpa rasa sakit itu, kau tidak akan belajar mencintai dengan ikhlas. Tanpa kehilangan itu, kau tidak akan tahu bahwa cinta sejati hanyalah milik Allah. Dan di saat kau sampai pada kesadaran itu, sesungguhnya engkau sudah sampai pada derajat yang mulia. Derajat seorang hamba yang hatinya hidup bersama Rabb-Nya. 7. Kau menemukan arti hidup yang sebenarnya ketika Allah telah mengangkat derajat seseorang. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya. Ia menemukannya dalam sujud, dalam zikir, dalam ketenangan iman. Ia tidak lagi mengejar siapa aku di mata manusia, tapi hanya bertanya, siapa aku di mata Allah. Ia tidak lagi takut pada penolakan dunia, karena ia sudah merasakan penerimaan dari langit. Dan disitulah kedamaian sejati ditemukan. Bukan di akhir jalan, tapi di tengah sujud yang tenang, saudaraku. Mungkin saat ini kau masih berada di tengah ujian, mungkin belum ada tanda-tanda berakhir. Namun ingatlah, tidak ada ujian yang sia-sia bagi orang yang sabar. Allah tidak pernah menguji untuk menghancurkan, tapi untuk meninggikan. Setiap air mata akan diganti dengan senyum, setiap kesedihan akan dibalas dengan kebahagiaan, dan setiap sabar akan diganjar dengan derajat yang tinggi di sisinya. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, sungguh menakjubkan perkara orang beriman, sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Maka bersabarlah, wahai hati yang lelah, karena setiap detik yang kau tahan diri dari keluhan, setiap malam yang kau isi dengan doa, semuanya sedang dicatat oleh malaikat sebagai bukti cintamu kepada Allah. Dan kelak, ketika waktunya tiba, engkau akan mengerti mengapa semuanya harus terjadi. Sebelum kita tutup, mari kita panjatkan doa ini. Ya Allah, kuatkan hati kami dalam setiap ujian. Jangan biarkan kami menyerah di tengah jalan. Jadikan air mata kami saksi cinta kepadamu. Dan angkatlah derajat kami di sisimu, sebagaimana engkau angkat derajat hamba-hamba yang sabar.